Ini pendapatnya, tips dari Sunan Bonang. Kata beliau, ini kan sering dipakai di lagu-lagu, di pujian-pujian banyak. Hari ini kita pakai. Yang pertama adalah obat jiwa itu membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Moco Al-Quran lan maknane. Atau kalau pakai bahasa Arab, qiraatul Quran bitadabbur. Jadi obatnya jiwa itu kita ngaji. Tapi tidak sekedar membaca, tapi sekaligus merenungi makna-maknanya. Kalau kita merenungi makna itu kan sekaligus kita sedang menghayati hadirnya Allah, menghayati kekuasaannya, menghayati aturan-aturannya. Nah, ini bisa menyembuhkan hati. Membawa kita kembali pada jalur yang benar. Membawa kita pada kesadaran ilahiyah, kesadaran Abdullah dan kesadaran Khalifatullah tadi. Jadi moco Al-Quran lan maknane, qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat wengi lakonono itu ya qiyamul lail. Jadi momen yang memungkinkan kita agak jauh dari hiruk pikuk duniawi dan lebih dekat dengan Allah itu malam hari. Maka banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menyarankan kita, yuk bangun malam, qiyamul lail. Bahkan salah satu hadis menyatakan, kata Rasulullah, kalau tidak, andaikan tidak memberatkan atas umatku, sholat malam itu diwajibkan. Cuma karena Allah, Rasulullah sangat sayang pada kita, akhirnya hukumnya jadinya sunnah. Tapi ini sangat penting. Mari teman-teman tidak melupakan untuk qiyamul lail sesuai kemampuan kita. Nah, yang ketiga, obat jiwa atau obat hati itu mujalasatu sholihin. Mujalasatu sholihin itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Jadi teman-teman yang soleh itu akan membantu kita meluruskan hati-hati kita yang belok, meluruskan jiwa kita yang kehilangan orientasi. Maka mari sering-sering dekat, sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono, mujalasatu sholihin. Ini tips ketiga. Jadi bukan kumpul-kumpulnya, sebenarnya yang ditarget dengan berkumpul dengan orang soleh, otomatis kita sedikit banyak kena imbas kesolehannya, kena vibrasi kebaikannya. Kalau kita keliru-keliru, dia bisa menjelaskan, dia bisa mengingatkan. Jadi wong kang soleh kumpulono itu penting untuk kita ada di jalur kesehatan jiwa kita. Yang keempat, kholaul baten, weteng ingkang luwe. Jadi jangan terlalu kenyang. Atau mungkin maksudnya jangan mikir perut saja. Untuk urusan perut, urusan kebutuhan materi, penuhi secukupnya saja. Setelah itu, mari berpikir yang lebih dalam. Mari hidup untuk hal-hal yang lebih esensial, lebih penting, lebih hakiki. Orang yang takut kelaparan itu biasanya terus fokusnya hanya pada itu saja. Maka kita harus melatih diri kita untuk siap lapar. Weteng ingkang luwe. Siap lapar itu bukan berarti kalau gitu enggak kerja, Pak. Enggak, ya kerja, wong itu tanggung jawab kemanusiaan. Tapi jangan hanya mikir perut saja. Jangan hanya mikir kesenangannya perut saja. Jadi jangan hanya ingin seneng-seneng saja. Nah, itu tips keempat. Jadi latihan lapar. Ya, makanya ya bisa kita jalankan misalnya dengan cara memperbanyak puasa. Jadi memperbanyak puasa itu nanti menyadarkan kita bahwa kita itu ternyata makhluk yang tidak terlalu kuat, makhluk yang lemah. Kalau tidak bergantung pada Allah, mungkin hidup kita ini sudah kacau. Hidup kita ini sudah tidak karu-karuan.
Nah, itu kesadaran-kesadaran yang muncul dari kholaul batin. Dan yang terakhir, yang kelima, at-tadarru' indas sahur. Jadi tadarru' indas sahur itu zikir wengi ingkang suwe. Zikir wengi ingkang suwe itu ya mari kita hidupkan malam-malam kita dengan Allah. Mari kita hidupkan, kita warnai malam-malam kita dengan kebersamaan dengan Allah. Kalau siang hari kan kita mungkin repot belajar, repot bekerja, macam-macam kerepotan. Nah, malam hari kita bisa asyik bersama Allah. Zikir wengi ingkang suwe. Ini akan menyembuhkan hati. Jadi jangan seluruh malam kita pakai untuk istirahat, tidur, dan seluruh siang kita pakai untuk bekerja atau belajar. Akhirnya habis waktu kita untuk asyik bersama Allah. Ini yang membuat kita sering terjebak hal-hal yang membuat jiwa kita sakit, hati kita sakit. Maka tadarru indas sahur atau zikir wengi ingkang suwe penting. Ini tips dari Sunan Bonang. Untuk biar kita tidak tertipu dunia, biar batin kita orientasinya benar sesuai yang diinginkan.